Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Marmono Singgi selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Keuangan Lanjutan. Di sini saya Trisna Karisma Anggraini akan menjelaskan materi mengenai kegagalan dan reorganisasi pada sebuah perusahaan. Nah, sebelum masuk ke materi inti, perlu teman-teman ketahui terlebih dahulu apa itu kegagalan pada sebuah perusahaan. Nah, jadi di sini saya mengutip dari dua ilmuwan. Yang pertama yaitu menurut Lesmana pada tahun 2003, beliau mengutip bahwa kebangkrutan adalah ketidakmampuan perusahaan untuk melanjutkan kegiatan operasi jika kondisi keuangannya itu menurun. Nah, sedangkan menurut Brigham pada tahun 2001, beliau mengutip bahwa kegagalan dalam suatu organisasi ini diartikan sebagai yang pertama yaitu kegagalan ekonomi atau economic distress, di mana suatu kondisi ketika perusahaan itu kehilangan uang atau pendapatan perusahaan itu tidak mampu menutupi biaya operasi perusahaan tersebut. Nah, ini berarti tingkat labanya itu lebih kecil atau lebih rendah daripada biaya modalnya. Nah, kegagalan ini itu terjadi bila arus kas yang sebenarnya itu jauh di bawah arus kas yang diharapkan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kegagalan keuangan atau financial distress. Nah, financial distress ini terjadi ketika perusahaan itu mengalami kesulitan dana. Nah, jadi sebagian aset liability management itu sangat berperan dalam pengaturan untuk menjaga agar tidak terjadi sebuah kegagalan lagi. Nah, dari kutipan kedua ilmuwan tadi dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam sebuah perusahaan merupakan kondisi di mana perusahaan tersebut berhenti beroperasi setelah ketidakmampuannya untuk menghasilkan laba atau mendatangkan pendapatan yang cukup untuk menutupi biaya operasional perusahaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan pada sebuah perusahaan. Nah, di sini ada 7 faktor penyebab yang dapat mempengaruhi sebuah kegagalan pada organisasi atau perusahaan. Nah, yang pertama adalah faktor ekonomi, di mana meliputi gejala inflasi dan deflasi dalam harga maupun jasa. Selain itu, ada juga kebijakan keuangan dan juga suku bunga dan devaluasi uang dalam hubungannya dengan uang asing serta neraca pembayaran. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial, di mana faktor sosial ini berpengaruh dalam kebangkrutan yang cenderung pada perubahan gaya hidup masyarakat yang mempengaruhi permintaan terhadap produk dan jasa ataupun cara perusahaan berhubungan dengan karyawannya. Nah, faktor yang ketiga yaitu faktor teknologi. Nah, ini merupakan faktor internal pada sebuah perusahaan ya, di mana menyebabkan biaya yang ditanggung oleh perusahaan itu membengkak. Nah, kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan hal tersebut yaitu di antara lain pemeliharaan dan juga implementasi teknologi yang tidak terencana, lalu ada sistemnya yang kurang terpadu atau tidak terpadu bahkan, lalu ada juga peran manajer yang kurang profesional dalam menggunakan teknologi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah faktor pemerintah. Di sini ada beberapa kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi kegagalan dalam sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu pencabutan subsidi para perusahaan dan juga industri, ada juga pengenaan tarif ekspor dan impor yang berubah-ubah, lalu ada juga perubahan undang-undang bagi para industri atau tenaga kerja. Nah, yang selanjutnya adalah faktor pelanggan, di mana faktor pelanggan ini mempunyai hubungan sebab akibat yang kuat terhadap kegagalan atau bahkan keberhasilan pada sebuah perusahaan. Nah, di sini perusahaan harus mengidentifikasi sifat konsumen dengan tujuan agar perusahaan tersebut tidak kehilangan konsumen, juga untuk menciptakan sebuah peluang tentunya. Nah, untuk menemukan konsumen baru dan menghindari menurunnya hasil penjualan dan juga mencegah konsumen berpaling ke pesaing, sebuah perusahaan itu harus menjaga komunikasi dengan konsumen. Nah, yang selanjutnya adalah penyelesaian kegagalan perusahaan. Nah, dari kondisi-kondisi kegagalan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini perusahaan bisa menyelesaikan hal tersebut dengan cara-cara berikut. Yang pertama yaitu dengan penyelesaian sukarela. Nah, penyelesaian sukarela ini melibatkan kesepakatan antara pihak kreditur dan juga debitur, di mana dalam penyelesaian sukarela ini terdapat alternatif-alternatif penyelesaiannya. Yang pertama yaitu extension atau perpanjangan. Nah,
Dalam extensions atau perpanjangan ini, pihak kreditur dan juga debitur itu sepakat bahwa mereka akan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo kredit yang telah diberikan. Nah, jadi di sini debitur itu bisa menggunakan uang yang seharusnya digunakan untuk membayar hutang, tapi bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu composition. Nah, di sini kreditur itu bersedia untuk menerima pembayaran sebagian dari tagihannya dan merelakan sebagian pembayaran lainnya itu untuk tidak dibayarkan. Nah, jika hal tersebut terjadi, maka utang tersebut itu diubah menjadi penyertaan modal, di mana dapat meringankan sebuah perusahaan dari kewajiban bunga dan juga pokok pinjaman. Nah, yang selanjutnya yaitu liquidations by voluntary agreement, di mana kreditur itu memutuskan meminta likuidasi perusahaan secara informal. Nah, apa saja keuntungan-keuntungan perusahaan ketika hal tersebut terjadi? Maka keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan oleh suatu perusahaan yaitu yang pertama, waktu penyelesaian likuidasinya itu cepat. Lalu yang kedua, biayanya murah. Lalu yang ketiga, nilai aset perusahaan yang dilikuidasi itu cenderung masih tinggi, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian lewat pengadilan ini dilakukan apabila penyelesaian sukarela tadi itu tidak berjalan dengan baik atau antara pihak debitur dengan kreditur itu tidak mencapai kesepakatan seperti itu. Nah, dalam penyelesaian lewat pengadilan ini, apabila kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan itu permanen dan juga prospek perusahaan tersebut kurang baik, maka dikatakan dapat dilikuidasi. Nah, sebaliknya, apabila kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut tidak permanen atau dinamis, maka bisa dikatakan dapat direorganisasi. Nah, pihak-pihak yang dapat melakukan likuidasi diantaranya yang pertama yaitu ada debitur, lalu ada seorang atau lebih debitur, lalu yang terakhir ada jaksa. Nah, yang selanjutnya adalah reorganisasi. Nah, dari kondisi kegagalan yang sudah saya jelaskan, lalu penyelesaian kegagalan yang sudah saya jelaskan juga, di sini kita beranjak ke reorganisasi. Nah, yang biasanya reorganisasi ini merupakan alternatif terakhir yang digunakan oleh suatu perusahaan ketika mereka mengalami kegagalan. Nah, apa itu reorganisasi? Jadi, reorganisasi merupakan upaya suatu perusahaan untuk menjaga agar mereka tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya yang merupakan alternatif bagi perusahaan yang terancam pilot. Jadi mereka ini mengerongkan untuk mengubah struktur modalnya seperti itu. Nah, ada beberapa langkah dalam reorganisasi pada suatu perusahaan. Yang pertama yaitu menentukan nilai perusahaan. Nah, di sini penilaian yang paling sering digunakan dan juga paling sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi yang merupakan pengkapitalisasian keuntungan masa yang akan datang dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Nah, yang kedua adalah menentukan struktur modal yang baru. Nah, struktur modal tersebut bertujuan untuk mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Nah, untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Nah, jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, proses likuidasi tersendiri dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu melalui penyerahan, yaitu proses likuidasi yang tidak melalui pengadilan. Yang kedua yaitu melalui kapilitan formal berdasarkan yurisdiksi suatu pengadilan khusus. Nah, itu tadi merupakan penjelasan mengenai reorganisasi dan kegagalan pada sebuah perusahaan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.